Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Halo Bapak Guru hebat, calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini Pak Agus berbagi akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Baik, ibu sekalian, kita sebagai guru hanya bisa menuntun dan selanjutnya aku pasrahkan padamu ya Tuhan. Baik ibu sekalian, apa itu pembelajaran diferensiasi? Jadi pembelajaran diferensiasi itu adalah merupakan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi ini harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas sehingga guru termasuk siswa murid bisa memahami tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru merespon segala kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid sehingga murid tertarik untuk belajar. Dan yang terakhir, manajemen kelas yang efektif. Dan terakhir, bagaimana kita melakukan penilaian yang berkelanjutan. Adapun tahapan-tahapan dalam pembelajaran diferensiasi, maka harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Adapun untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, yang pertama yang harus diketahui adalah bagaimana kesiapan belajar murid, yaitu mengidentifikasi, mempertimbangkan tingkat kesiapan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru. Di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua murid diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid yaitu tentang minat murid. Apa itu minat murid? Yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun minat sendiri ada dua, yaitu minat situasional, di mana pada perspektif ini keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua adalah minat individu, yaitu sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu dikarenakan adanya minat, kemauan dari dalam, yaitu kemauan, kesenangan akan suatu hal. Dan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah tentang profil belajar murid. Apa itu profil belajar murid? Yaitu bagaimana cara-cara paling baik murid sebagai individu dalam melakukan proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami, efisien, sesuai gaya belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi profil belajar murid, yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Dalam hal ini ada visual, yaitu gaya belajar dengan melihat, auditory, belajar dengan mendengar. Ketiga adalah gaya kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan atau mempraktikkan. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi profil belajar murid adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ada yang visual spesial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, ada yang naturalistik,
logik, matematika. Nah, jadi dari profil belajar murid, maka guru bisa memetakan bagaimana mengetahui kebutuhan belajar murid. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk penerapan dari pembelajaran diferensi. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, merujuk pada strategis membedakan pengorganisasian dan format menyampaikan konten, di mana konten merupakan materi pengetahuan, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana pada diferensiasi proses ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, bagaimana dengan penilaian di pembelajaran diferensiasi? Pada pembelajaran diferensiasi adalah penilaian formatif menjadi sumber untuk mengidentifikasi atau mengetahui kebutuhan belajar, sehingga guru mengetahui bagaimana melanjutkan proses pengajaran yang akan dilakukan, bagaimana mengoptimalkan peluang bagi tercapainya pertumbuhan murid dalam materi atau topik tertentu. Dalam penilaian formatif ini ada 2, yaitu assessment for learning dan assessment as learning. Jadi pada assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar atau penilaian yang berkelanjutan. Yang kedua adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara efektif dalam kegiatan penilaian tersebut. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif dengan pembelajaran diferensiasi. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap anak itu unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Nah, tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Sehingga dengan pembelajaran diferensiasi sesuai sekali, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi guru dengan memfasilitasi kebutuhan murid. Bagaimana dengan pembelajaran diferensi dan nilai dan peran guru penggerak? Dalam nilai dan peran guru penggerak, salah satu nilai guru penggerak itu adalah berpihak pada murid. Artinya, guru mampu menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Pemuasan kepentingan pembelajar murid dengan menggunakan pembelajaran yang menarik bagi murid. Adapun perannya sebagai guru penggerak, yaitu untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid, berusaha membantu murid dalam belajar, memunculkan motivasi murid untuk belajar dan mendidik karakter baik, sehingga sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran diferensiasi, guru menciptakan lingkungan belajar dan cara belajar yang menarik. Kaitannya koneksi dengan visi guru penggerak, pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu dengan membuat pertanyaan tentang pemetaan kebutuhan belajar murid. Ambil pelajaran apa yang pernah dilakukan,
gali mimpi tentang kondisi ideal dalam proses pembelajaran, jabarkan strategi pembelajaran diferensiasi, dan yang terakhir atur eksekusi dengan melakukan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan visi terwujudnya Merdeka Belajar yang berdasarkan profil pelajar Pancasila dan prakarsa perubahan, yaitu strategi pembelajaran yang menarik dan berpihak pada, dan sangat sesuai sekali dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk dengan pemetaan kebutuhan belajar murid mengenai kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Koneksi dengan budaya positif, pembelajaran diferensiasi dalam budaya positif terbentuk berawal dari ketika kebutuhan dasar murid terpenuhi. Guru dan murid harus saling berkolaborasi positif dengan sebuah keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Guru sebagai manajer berkolaborasi terkait penyimpangan yang dilakukan, sehingga dengan penerapan restitusi segitiga restitusi, segala permasalahan terselesaikan dengan baik, karena guru memahami terhadap perbedaan karakteristik murid di sekolah, hingga akhirnya murid memiliki nilai-nilai kebajikan dan berbudi pekerti yang baik juga. Dalam pembelajaran berdiferensi telah menciptakan budaya positif, terutama dalam membentuk keyakinan kelas yang berpihak pada murid, agar nantinya murid berbudi pekerti sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itulah koneksi antar materi seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukir. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bersama Pak Agus Berbagi, bikin cerdas tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.